Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku DHKBP dari nomor 194. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Sabtu 8 Januari 2022 dari kitab Mazmur pasal 130 ayat 4 mengatakan, "Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai tahe marroha pamuatiodoho asa dihabiari halako." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, terkadang kita terlalu sibuk dengan kegiatan keseharian kita. Rutinitas kita sering membuat kita menjadi lupa untuk mensyukuri apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Karena ada begitu banyak hal yang harus kita syukuri kepada Tuhan yang kita terima dalam kehidupan ini. Pernahkah Anda dalam hidup Anda merasa bahwa Anda menjalani hidup sudah tertolong keluar dari jurang yang dalam? Dalam hidupnya manusia bisa menemukan dirinya terperosok ke dalam jurang yang dalam seperti depresi, kekecewaan, penderitaan, dan banyak contoh lain. Secara alkitabiah, jurang yang dalam ini adalah akibat langsung atau konsekuensi dari dosa, baik secara pribadi ataupun secara kolektif. Dalam renungan harian ini, pemazmur merenungkan dosanya tidak secara tersembunyi-sembunyi. Mazmurnya ini dia nyanyikan, didengar oleh seluruh umat Israel sebagai nyanyian ziarah. Jurang yang dalam berdampak luar biasa untuk membentuk pribadi seorang murid. Jurang yang dalam memberikan kesempatan menjadi bijaksana untuk menyembah dan memuji Tuhan. Jurang yang dalam menunjukkan bagaimana seseorang harus bertahan dan berkembang dalam kesusahan yang besar tersebut yang digambarkan oleh jurang yang dalam. Hidup di jurang yang dalam menuntut kita untuk belajar memohon dengan harus menyadari bahwa kita membutuhkan bantuan dan berani memohon bantuan kepada orang yang tepat. Aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Pemazmur menemukan penghiburan. Dia juga mengajak seluruh umat Israel untuk berharap kepada Tuhan, berfokus pada kasih setia Tuhan yang abadi, penebusannya yang berlimpah. Demikian hidup dalam jurang yang dalam. Dosa menuntut kita untuk belajar memohon, membutuhkan bantuan Tuhan untuk menyelesaikan dosa kita. Pertolongan kita adalah dalam Anak Allah, Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita harus meminta kepada orang yang tepat, yaitu Anak Allah, Yesus Kristus adalah satu-satunya yang dapat memecahkan masalah dosa kita. Mari kita mengingat Daud, bagaimana Daud telah berdosa,
dosa zina yang dia lakukan yang berujung pada kebohongan, penipuan, bahkan pembunuhan. Suatu hari Nabi Nathan datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Engkaulah orangnya." Mendengar itu Daud langsung mengakui dosanya dan dipulihkan ke persekutuan dengan Tuhan. Dan meskipun Daud telah bertobat dan dosanya telah diampuni oleh Tuhan, bekas luka, bekas dosa itu masih ada. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, begitu kata pemazmur. Daud mengikrarkan keinginan pribadinya memuji Tuhan. Begitulah seharusnya orang yang dosanya diampuni. Demikian Mazmur 130 adalah Mazmur ratapan. Ratapan pribadi pemazmur dari jurang yang dalam karena dosanya dan dampak dosanya. Yesus menolong kita untuk beranjak dari jurang yang dalam. Kematian Yesus mengingatkan kita betapa Allah dan kasih-Nya tidak menghukum kita, tetapi menawarkan anaknya untuk menggantikan kita, menjadikan kita orang-orang yang ditebus, yang diselamatkan dari jurang yang dalam. Daripadanya ada pengampunan, supaya Tuhan ditakuti semua orang. Marilah kita dengan setia berharap kepada Tuhan yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu dari jurang yang dalam karena dosa, kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 194. Bersyukur hatiku memuji kasih-Mu, ya Tuhanku. Kau berikan jalanku di dalam putra-Mu ke rumah-Mu. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.